Mata Qin Chen berbinar. Kekuatan sebelumnya memang memiliki daya yang membuat jantungnya berdebar kencang. Untuk bisa membuat jantungnya berdebar kencang seperti ini, setidaknya ia harus menjadi seorang Dao Master. Namun, bahkan jika Dao Master itu telah tumbang, sekuat apapun lawannya, seharusnya tidak membuatnya berdebar kencang seperti ini. Lagi pula, kekuatan Dao Master yang tumbang hanyalah materi yang tak bergerak. Bahkan ketika ia sebelumnya telah melebur inti kehancuran Dao Master, ia tidak merasakan sedikit pun bahaya atau palpitasi. Lalu mengapa sekarang? Pikiran Qin Chen berkecamuk, dan ia menoleh ke arah penguasa domain hukuman penjara. Tahukah kau siapa yang tewas di sini saat itu? Penguasa domain hukuman penjara menggelengkan kepalanya. Tuanku, pertempuran di jurang pemakaman jiwa sudah terlalu kuno. Saya tidak berpartisipasi saat itu, jadi saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa orang ini sangat menakutkan di zaman kuno, reputasinya bahkan lebih besar daripada Tuan Mi Daozu. Akibatnya, ia menuai kemarahan publik, dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dikepung oleh banyak Tuan Dao, akhirnya binasa di sini. Meski begitu, banyak Tuan Dao terluka parah olehnya saat itu, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya pulih dari luka-luka mereka. Tuan Mi Daozu adalah salah satu dari mereka yang dikepung. Namun, saya pernah mendengar namanya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Kenang Tuan Domain Hukuman Penjara. Oh, apa itu? Qin Chen menatap Tuan Domain Hukuman Penjara. Sepertinya dia disebut Tuan Dao Jiwa. Tuan Domain Hukuman Penjara merenung. Karena ini terkait dengan jurang pemakaman jiwa ini, saya mengingatnya. Mengenai apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Penguasa domain hukuman penjara tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ia adalah ahli tingkat atas di bawah penguasa kehancuran, ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang rahasia kuno seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar penguasa Dao. Bagaimana mungkin seorang penguasa domain seperti mereka tahu terlalu banyak? Penguasa Dao jiwa. Qin Chen merenung, matanya berkilat. Biarkan aku merasakannya. Bas. Dalam sekejap, aliran kekuatan jiwa Qin Chen dengan cepat mengalir melalui tubuh Dharma abisalnya, mencari kekuatan abisal yang sebelumnya telah menyusup. Pada saat ini, di dalam tubuh Dharma abisal Qin Chen, sebuah kesadaran jiwa yang tak terlihat mengintai di sini. Mendengar kata-kata penguasa domain hukuman penjara, ia mencibir, aku tidak pernah menyangka namaku akan terlupakan di jurang ini. Sialan, jika bukan karena para penjahat keji yang mengkhianatiku, mereka yang berbahaya dan kejam, mengepungku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa binasa? Namun, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku punya kesempatan untuk melihat cahaya hari. Bocah ini benar-benar ingin merasakan kekuatanku. Konyol. Dengan kultivasi jiwaku, bahkan seorang ahli tingkat Dao Lord pun tak akan bisa merasakannya dengan mudah, dan anak ini mau. Kesadaran jiwa ini mencibir dan diam-diam menembus tubuh Dharma abisal Qin Chen. Kemudian lenyap, hanya menyisakan jejak kekuatan jiwa murni. Kesadaran ilahi Qin Chen yang tak terlihat menyapu tubuh Dharma, dengan hati-hati merasakannya, dan langsung mendarat di kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Aura mengerikan dari jiwa yang dizalimi. Apakah ini Dao Lord berdimensi tinggi? Pupil mata Qin Chen mengecil, dan dia diam-diam terkejut. Tanpa diduga, dia menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, menyerap kekuatan roh pendendam tingkat Dao Lord. Pikiran Qin Chen kemudian menyapu maju mundur tubuh Dharma abisalnya beberapa kali, tetapi akhirnya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada. Sepertinya perasaan tadi hanyalah ilusi. Qin Chen menggelengkan kepalanya, senyum merekah di wajahnya. Saat ini, aku sangat menginginkan aura jurang, dan aku tak pernah menyangka akan menyerap aura roh pendendam sekuat ini. Ini benar-benar yang kubutuhkan. Keberuntunganku terlalu baik. Wajah Qin Chen dipenuhi kegembiraan. Dengan aura roh pendendam berdimensi tinggi ini, jika aku bisa menyerap dan melahapnya sepenuhnya, kultivasiku pasti akan meroket. Gumam Qin Chen dalam hati, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah menarik pikirannya, ia melanjutkan kultivasinya.
Si idiot ini benar-benar mengira telah menyerap pikiran jiwa roh pendendamku. Setelah Qin Chen menarik kesadaran ilahinya, bayangan hitam itu diam-diam muncul kembali. Seberapa kuat kekuatanku? Bagaimana mungkin anggota klan Abisal dengan mudah menyerapnya? Senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya. Karena kau begitu bodoh, akan adil jika aku merasuki tubuhmu. Tapi jangan khawatir, begitu aku merasuki klonmu, tubuhmu juga akan menjadi terkenal di Abisal. Bayangan hitam itu diam-diam menempati tubuh Dharma Abisal Qin Chen, mengawasinya berkultivasi di bawah. Tubuh Dharma Abisal anak ini pasti sudah mencapai puncaknya. Dengan energi yang terkumpul, apakah dia mencoba menerobos ke tahap akhir penguasa wilayah? Nah, begitu dia menerobos, aku akan tiba-tiba bergerak dan merebut buah kultivasinya. Dengan tubuh ini, aku bisa mengintegrasikan semua kekuatan jiwa dari jurang pemakaman jiwa ini ke dalamnya, menghemat miliaran tahun kerja keras. Bayangan hitam itu mengamati dalam diam. Di jurang pemakaman jiwa, Qin Chen sedang duduk bersila dalam kultivasinya saat aura abis yang tak terbatas perlahan menyatu ke dalam dharmakayanya. Setelah menyerap sedikit kekuatan Master Dao Jiwa, dharmakaya abisal Qin Chen telah mencapai terobosan yang menakjubkan. Sekeras apapun kultivasi Qin Chen, dharmakaya abisalku tak mampu lagi bangkit. Hampir sampai. Dharmakaya abisalku telah mencapai puncaknya. Saatnya mengintegrasikan kekuatan dewa dunia bawah. Gumam Qin Chen, matanya berkilat. Ledakan. Di dunia batinnya. Kekuatan klon dewa Nether, yang sebelumnya diserap oleh Qin Chen, melonjak dengan cepat. Aura Nether yang mengerikan terpancar dari tubuh Qin Chen dan menyatu langsung ke dalam dharmakaya abisal di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan Dao Agung Abisal yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen langsung mengintegrasikan kekuatan asal Dewa Nether ke dalam dharmakaya abisalnya. Aura Nether yang mengerikan meletus, menyebabkan aura dharmakaya abisal menjadi semakin padat. Pada saat ini, di suatu tempat di kehampaan, sangat jauh dari sini, cabang Dewa Nether, yang dengan panik melarikan diri bersama Molly, tiba-tiba berbalik dan menatap jurang jiwa pemakaman. Ia menatap jurang jiwa pemakaman, mengerutkan kening. Anak itu menyerap dan menerobos begitu cepat. Jantung Dewa Nether berdebar kencang. Apakah anak ini begitu yakin? Ia tenggelam dalam pikirannya. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi, menghantam Molly, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah. Benang-benang kehidupan dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terjalin, mengancam akan menembus daging Molly. Huff, kau pikir kau bisa menjebak Dewa Kegelapan ini? Kau bermimpi. Dewa Kegelapan mendengus dingin, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya, dengan cepat menembus benang-benang itu. Namun, setelah pergulatan ini, Master Dao spiritual itu semakin mendekat. Tuan Dewa Kegelapan, bisakah kau lebih berhati-hati saat melarikan diri? Suara lemah Molly bergema di dalam tubuhnya, wajahnya dipenuhi kebisuan. Dewa Kegelapan ini sama sekali tidak peduli dengan nyawanya sendiri, ia hampir terjebak beberapa kali. Jangan khawatir, dengan Dewa Kegelapan ini di sini, kau akan baik-baik saja, kata Dewa Kegelapan dengan tenang, sambil mendongak. Di kejauhan, jurang keheningan abadi tampak menjulang di hadapannya. Kita hampir sampai. Mata Dewa Kegelapan berbinar, dan ekspresi Molly terkejut. Apakah ini jurang keheningan abadi? Entah kenapa, saat melihat jurang itu, Molly merasakan keakraban yang tak terjelaskan. Sialan, kita harus menghentikannya. Master Dao spiritual, yang juga telah melihat jurang keheningan abadi, tampak kurang senang. Pupil matanya mengerut, dan amarah membuncah di hatinya. Boom! Semburan kekuatan spiritual suci yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, esensinya langsung terbakar dalam sekejap. Hah! Orang ini, apa dia putus asa? Dewa Kegelapan merasakan sesuatu dan menoleh, alisnya sedikit berkerut. Ia tidak menyangka Master Dao spiritual begitu terobsesi pada Molly, begitu enggan melepaskannya. Apa yang dilakukan orang ini sebelum itu menarik perhatian Master Dao spiritual. Dewa Kegelapan bertanya-tanya. Namun gerakannya terus berlanjut,
saat ia dengan liar menyerbu menuju jurang keheningan abadi. Jurang pemakaman jiwa. Setelah Qin Chen menggabungkan kekuatan Dewa Kegelapan ke dalam tubuh Dharma Abisalnya, penguasa domain hukuman neraka tercengang. Ia menatap kosong ke arah tubuh Dharma Abisal di belakang Qin Chen, yang dipenuhi aura Netherworld dan Abisal yang tak berujung, wajahnya berkedut. Ya Tuhan, Tuan benar-benar menggabungkan esensi tubuh Dharma Dewa Kegelapan yang baru saja diperolehnya langsung ke dalam tubuh Dharma Abisalnya sendiri. Mungkinkah ini terjadi? Kekuatan Dewa Dunia Bawah adalah kekuatan laut kosmik, dan seharusnya menangkal kekuatan Abisal. Dengan melakukan ini, tidakkah kau takut kedua kekuatan itu akan saling berbenturan dan tubuh Dharmamu akan hancur sendiri? Saat ia memikirkan hal ini, ia melihat Qin Chen menggabungkan kekuatan Dewa Dunia Bawah ke dalam tubuh Dharma Abisalnya. Kedua kekuatan itu saling terkait dengan panik, tetapi situasi yang tak terdamaikan yang ia bayangkan tidak terjadi. Bagaimana, mungkin? Mata Tuan Domain Hukuman Penjara melebar, tidak tahu harus berkata apa. Ia telah hidup begitu lama, tetapi hari ini lebih mengejutkan daripada separuh hidupnya sebelumnya. Dan bukan hanya dirinya, Tuan Dao Jiwa, yang berada dalam tubuh Dharma Abisal Qin Chen, juga melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengecil. Kekuatan ini, kekuatan dunia bawah laut kosmik. Dan itu kekuatan makhluk dunia bawah berdimensi tinggi yang kuat. Dewa dunia bawah. Dari mana anak ini mendapatkan kekuatan asal-usul Dewa Dunia Bawah? Wajah Dewa Dao Jiwa terkejut. Menurut ingatan banyak master jurang yang telah kutelan selama bertahun-tahun yang memasuki jurang pemakaman jiwa, Dewa Dunia Bawah Laut Semesta memang terperangkap di dalam jurangku. Namun, bahkan Master Daomi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menangkap makhluk sekuat itu, tampaknya tidak berhasil. Dari mana anak ini mendapatkan esensi klon Dewa Dunia Bawah? Master Dao Jiwa tidak mengerti. Dia menatap Qin Chen dengan sedikit terkejut. Saat ini, aku telah merasakan kekuatan tiga Dewa Dao dalam diri anak ini, esensi penghancur Dewa Daomi, kekuatan suci spiritual Dewa Dao Ling, dan sekarang bahkan kekuatan Dewa Dunia Bawah Laut Semesta. Dari mana anak ini mendapatkan semua kekuatan ini? Memiliki kekuatan seorang Dao Lord memang masuk akal, lagi pula, banyak Dao Lord memiliki bawahan, garis keturunan, dan klan. Memiliki dua Dao Lord saja sudah sulit dipahami. Namun, sekarang Qin Chen bahkan memiliki esensi Dewa Dunia Bawah alam semesta, membuat Soul Dao Master tak mampu menebak asal-usulnya. Anak ini, selain ketiga kekuatan Dao Lord ini, bukankah dia punya kekuatan Dao Lord keempat? Soul Dao Lord tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan begitu pikiran ini muncul, ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang sedang dipikirkannya? Apakah ia benar-benar berpikir kekuatan Dao Lord itu seperti kubis?